Alhamdulillah, wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala hari ini kembali bersama Abi di kajian Muslim eh majelis Bismillah Academy. Mudah-mudahan eh, apa yang kita bahas pagi hari ini, apa yang kita sharing bareng hari ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadikan kita insan MB yang lebih amazing lagi dan hamba Allah yang lebih taat lagi insya Allah. Nah, sejatinya apa yang disampaikan setiap MBA ini begitu ya, sejatinya adalah pengingat buat diri Abi yang mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Prinsipnya itu karena sejatinya Abi lah yang banyak dosa, saya lah yang banyak maksiat, saya lah yang banyak banyak lalai, banyak khilaf gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa terus menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam setiap gerak-gerik langkah kehidupan kita. Ya, inginnya diakui sebagai umat Rasulullah, tapi kelakuan kita umat Nabi Nuh misalnya, yang lalainya lah ya gitu ya. Umat Nabi Lut, umat Nabi siapa lagi? Ya, pokoknya kaum Samud, kaum Ad, kaum-kaum yang memang Allah Allah murkai begitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang terus istiqomah fil jannah. Amin. Baik, abang kakak, ya bunda, ya Allah, rahimakumullah. Pagi hari ini izin membahas sesuatu yang agak berat, bukan agak berat sih, agak menyeramkan. Ya, tapi sejatinya tidak tidak ada sesuatu yang menjadi seram, tidak ada sesuatu yang menjadi mengerikan kalau kita bisa mengambil hikmah sehingga ini menjadi sebuah motivasi dan energi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, para orang tua asuh, para orang tua santri wabil khusus, ya, para donatur dan super duper khusus para santri ini yang ada di Lampung, yang ada di Bogor, ataupun santri online yang ada di berbagai kota Indonesia. Fenomena zaman now, ya, hari ini bukan hanya hari ini sih, dari dulu gitu ya, ya dari dulu Abi di seumuran kalian begitu ya. Ini fenomena dari zaman zaman dahulu kala sih sebenarnya, dari zaman jahiliyah gitu ya, sebelum Rasulullah, sebelum Islam turun pun ini sudah terjadi. Dan ketika ini Islam turun, ya ini kerap terjadi, dan masalahnya kita hari ini sudah belajar, kita hari ini sudah menjadi paham karena kita ngaji setiap hari. Ya. Kalau dulu kita belum pakai jilbab, buat yang akhwat, buat yang umahat, buat yang ibu-ibu, karena belum paham, tentu kaidah yang me, yang apa namanya, yang mengikat antum, kalaupun itu menjadi dihukumi, katakan begitu ya. Ya, antum sebagai seorang yang jahlun, sebagai orang yang bodoh yang belum tahu tentang hukum syariat memakai jilbab. Suatu hari antum ngaji, dapat hidayah, hijrah pakai jilbab. Ketika pakai jilbab, terus buka, nah itu udah beda lagi tuh hukumnya. Karena sudah paham hukum menutup aurat, terus sekarang bermaksiat dengan tidak memakai jilbab, jalan ke mall. Gitulah kurang lebih analoginya. Ya. Nah, fenomena fenomena permasalahan yang ingin Nabi bahas pagi hari ini adalah fenomena pacaran, teman-teman. Ya,
Oh, mulai deg-degan ya, nggak, Abi nggak akan sebut nama para santri gitu ya. Ini kejadian bukan hanya dari dulu gitu di banyak pondok gitu ya. Di pondok MB pun sama. Tugas Abi sebagai ayah, tugas Abi sebagai orang tua adalah mengingatkan nih antum para para santri ya yang mungkin menjadi saksi atau menjadi pelakunya, termasuk juga para orang tua. Ini harus menjadi sebuah concern. Ini harus menjadi sebuah perhatian yang perlu kita cermati dan pikirkan dan prioritaskan karena ya kalau nanti kita paham ini mengerikan begitu. Abi pribadi ke anak-anak anak Abi empat akhwat, satu ikhwan gitu ya, ya empat akhwat itu kan nomor satu, dua, tiga, empat akhwat gitu. Wah ini Abi bahas sering gitu. Kenapa? Karena Abi takut. Karena Abi hari ini sebagai orang tua takut kena hukuman ketika anak Abi berpacaran. Sehingga Abi harus hadir ya di kehidupan mereka sebagai sosok lelaki, sebagai sosok cinta pertama buat mereka. Ya, apakah antum sebagai ibu, apakah antum mobil khusus buat seorang ayah gitu ya? Banyak hari ini yang fatherless, banyak hari ini yang ayahnya mungkin ada di rumah, tapi kondisinya merasa ayahnya tidak ada, tidak hadir buat dirinya. Jadi apa yang Abi akan bahas pagi hari ini bukan menyasar para santri, anak-anak ideologis Abi, tapi juga para para apa ya, para besan, anggaplah itu. Antum para orang tua santri ini, orang tua asuh ini besan-besannya Abi gitu kan gitu ceritanya begitu. Ya. Nah, abang kakak ya bunda ya Allah. Ya, ya kenapa Abi angkat isu ini? Ya kemarin kita baru kumpul ya para santri ya di tengah rai, entah santri baru, entah santri yang sudah lama ya dan ini sebuah fenomena dan setiap tahun ada, dan kita selalu bahas ini gitu ya. Ketika razia handphone ya diketemukan gitu ya. Bahkan kemarin yang ikhwan kita kumpulkan secara khusus gitu ya yang di Bogor gitu ya. Ya karena ini juga di sini ada yang sedang mendengar para santri SMP IT sama gitu karena anak-anak SMP ikhwan akhwat ini lagi puber-pubernya syahwatnya lagi di puncak-puncaknya sehingga permasalahannya mirip-mirip ya pacaran pornografi ya kan pornografi itu ya nonton video porno atau sampai ke porno aksi itu sampai pacaran kan mulai chat-chatan mulai pegang-pegangan ya sesama santriwati sih belum terdeteksi ya karena kondisi tidak memungkinkan. Tapi bisa jadikan dengan pacarnya yang lama di luar gitu ya. Ya wallah alam bisawab. Zina mungkin. Ya kita perlu membahas ini supaya kita segera menghentikan supaya kita segera bertaubat. Ya, tak ada guna kita sebagai seorang penghafal Quran tapi masih terus bermaksiat. Ya terus ngapain lo nyantri gitu kan. Ya. Dan kemarin Abi sempat membahas begitu ya, buat case-case seperti ini ada yang namanya malaikat Zabaniyah. Tampaknya perlu kita kenal siapakah beliau-beliau ini gitu ya, malaikat Zabaniyah. Kenapa saya bilang beliau-beliau ini? Karena yang Abi pelajari memang ada 19 malaikat Zabaniyah ini dipimpin oleh malaikat Malik, sang sipir penjara neraka, sang malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Ya, ada yang bilang malaikat Malik juga termasuk dari malaikat Zabaniyah. Ya, ada yang bilang ya malaikat Malik menjadi pemimpin 19 termasuk termasuk ataupun ada yang bilang nggak termasuk dari 19 malaikat penyiksa di neraka. Dan ternyata kalau antum pelajari ini ada banyak kisah, ada banyak bahasan yang membahas bagaimana seorang seorang apa sesosok ya, sesosok malaikat Zabaniyah ini gitu ya. Itu yang menjadi eksekutor buat kita-kita gitu ya. Buat para anak-anak, ya anak dewasa kita juga bisa ya orang-orang yang gede selingkuh pacaran ya ini masuk lah ya pokoknya
berpacaran adalah kan zina, ujungnya kan begitu. Ya, nah ini perlu kita pahami teman-teman. Supaya antum paham resikonya. Silahkan antum berpacaran, silahkan antum berzina, silahkan antum nonton bokep, silahkan antum apalagi ya melakukan kemaksiatan itu, ngintip, ngintip ahwat, nonton film porno, apa sih porno aksi begitu ya, ya pacaran mulai dari pegangan sampai berzina, nauzubillah min zalik, silahkan lakukan itu ya selama antum belum tahu apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, begitu antum paham hari ini, nah, kalau masih melakukan ya silahkan konsekuensi masing-masing. Nah, jadi yang kalau masih pengen pacaran, nah mending sekarang keluar pura-pura izin ke kamar mandi, gitu ya, izin cuci muka, nggak usah balik lagi. Karena begitu antum sudah paham ini, ya ini kaidah antum sudah paham itu mengikat, gitu ya. Nah ternyata abang kakak ya bunda ya ya, kalau ada anak pacaran, ya itu bisa pelajari kaidah-kaidahnya di Google di buku. Abi sudah dari dulu lah apa mempelajari ini kurang lebih. Maka malaikat Zabaniyah ini yang ada di neraka itu, karena malaikat Zabaniyah itu eksekutor, dia si penyiksa di neraka. Nanti kita bahas seperti apa sifat dan ngerinya Zabaniyah ini. Jadi dari neraka itu dia naik ke alam kubur, ke kubur orang tuanya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana Abi? Ya nanti orang tua antum meninggal, didatangin sama malaikat Zabaniyah gitu. Ya, bukan berarti oh, orang tua gue masih ada, berarti gue masih boleh dong pacaran. Ya, masa anak MB segoblok itu gitu ya. Tolonglah. Jadi ketika antum pacaran, malaikat Zabaniyah ini naik nih dari neraka kan kerak 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 neraka naik ke kubur orang tua kita. Ter bawa batu kerikil panas. Ya, ini batu kerikil dari neraka. Batu itu diletakkan di tangan orang tua antum yang berpacaran. Batu itu ditaruh di tangan orang tua, disuruh genggam tuh. Ini cuman kerikilnya, bukan batu kalinya nih, gitu. Tapi gara-gara batu kerikil tersebut, otak orang tua kita, otak orang tua antum mendidih dan hancur. Antum enak pacaran, sayang-sayangan, halo ukhti, ya kan? Ya, kayaknya kalau bahasa ukhti, akhi itu kayak pacaran syariah. Mau syariah kayak mau non syariah, tetap Zabaniyah datang bawa kerikil dari neraka buat bokap nyokap ayah bunda abi umi kalian. Tapi kan abi umi saya ustadz, ustazah dapat dampaknya dari anaknya yang pacar. Ya. Hancur otaknya, mendidih otaknya. Antum yang enak-enakan, sayang-sayangan, pegang-pegangan, nauzubillah sampai zina, orang tua kita yang turut menanggung akibatnya. Bukannya orang tua kita, antum juga lebih parah karena antum pelakunya kan begitu. Tapi pikirkan dampaknya. Ya. Mungkin kalau dosa korupsi gitu ya, dosa kita membunuh orang ya, cuman kita yang nanggung lah begitu. Nah ini orang tua kita ikut nanggung guys, orang tua kita nih. Bahkan orang tua kita sudah meninggal ikut menanggung. Kalau ada anak sudah melakukan zina, maka malaikat Zabaniyah, ini udah sampai zina nih, maka malaikat Zabaniyah tidak membawa batu. Dan definisi zina tuh bisa jadi ya masuknya kemaluan laki atau perempuan, definisi atau zina mata, zina ya pegang-pegangan juga sudah termasuk zina. Ya kita luaskan di definisi zina ini. Bukan hanya membawa batu teman-teman, tapi membawa tombak 16 mata, 16 tombak. Lu kebayang nggak? Tombak kalau tiga gitu kan kayak garpu, ini tombaknya ada 16. Tombaknya berapi, panas, apinya api neraka, dan tombak itu ditusukkan ke badan orang tua dari anak yang berzina tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Abi bahas sama anak-anak Abi karena gua nggak mau ditombak. Abi bilang Abi nggak mau dapat batu neraka. Sabar-sabar ya nak, gitu. Kalau emang ada yang kamu taksir ngobrol sama Abi. Kalau emang udah siap nikah, yuk Abi nikahkan. Mending fair-fairan begitu. Kalau ngeliat postingan sama anak pertama Abi kan ya, cukup banyak tuh
komentar begitu kan dan viewersnya gitu. Ya ngobrolan Abi sama anak itu obrolan hari-harian Abi. Ngomongin persiapan pernikahan supaya nggak pacaran, Abi ngobrol berdua, jadikan Abi sebagai cinta pertama kamu. Itu tuh obrolan. Kenapa? Ini nih malaikat Zabaniyah mengintai. Abi sih takut ya sama malaikat Zabaniyah. Nggak tahu nih para orang tua yang ada di sini nih. Concern nggak sama anak-anak yang di MB atau yang anak yang ada yang di MB ada yang lagi kuliah di mana? Coba cek. Kalau Abi sih takut dengan malaikat Zabaniyah nggak tahu. Karena kan sekarang banyak nih orang tua, semoga bukan orang tua MB yang menganjurkan pacaran. Ya karena nggak paham. Nah sekarang antum paham masalahnya gitu. Ya, menganjurkan pacaran, malah kok kamu di rumah aja sih, malam minggu, jalan dong. Malah dimotivasi gitu. Jadi buat para anak yang pacaran, antum ini sampai kapanpun tidak pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Membalas budi baik, membalas jasa-jasa orang tua kita. Satu tetes air ASI yang ibu antum berikan kepada kalian nih, gitu ya. 1 rupiah peluh keringat yang ayah antum cari nafkah gitu ya. Berjuang di luaran sana mencari nafkah gitu. Berpeluh keringat mungkin bersimbah darah. Sampai kapan kita nggak bisa menggantikan itu. Sudahlah kita nggak bisa berbalas budi, kita kasih hadiahnya batu kerikil dari neraka, kita kirim gosen, ya, go apa dipakai JNE, tiki gitu istilah kata, ya, tombak bermata 16 dari neraka. Dikirim pula teman di alam kuburnya, malaikat Zabaniyah yang mau susah-susah, ya mungkin nggak susah sih dari mereka, dari alam neraka jahanam naik ke alam kubur orang tua kita. Sudahlah kita belum bisa balas budi, kita kirim siksaan buat orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Antum yang orang tua, kita Abi juga orang tua kan, Abi punya anak-anak yang sudah umur umur ya umur umur mahasiswa itu anak pertama Abi kan udah umur 18 19 18. Ya coba mulai concern teman-teman. Mulai perhatikan ya. Mau nggak dapat batu tuh? Mau nggak kita dapat tombaknya? Kalau nggak mau, coba mulai sekarang perhatikan. Jadi anak ayo berbenah kalau antum sayang sama orang tua antum, kalau antum peduli dengan kehidupan orang tua antum, bahkan pasca meninggalnya mereka di alam kubur nanti, stop pacaran, putusin. Ya. Antum belum tentu sampai ke meja pelaminan gitu ya. Sampai ke akad nikah dengan pacar antum, belum tentu. Cinta dia belum tentu sepanjang hayat gitu. Tapi antum sudah mengorbankan cinta orang tua antum, jasa orang tua antum, mempersiapkan alam kubur yang mengerikan buat orang tua antum hanya karena ego antum, syahwat antum, nafsu antum, pacaran. Kayaknya keren punya pacar gitu. Fahim tuh? Fahim. Bayangkanlah sekarang wajah orang tua antum itu ditemani malaikat Zabaniyah. Bayangkan. Siap mau pacaran, bayangkan aja itu. Orang tua antum, orang tua kita, ya itu akan ditemani oleh malaikat Zabaniyah dari api neraka, membawa keringat dari api neraka. Ya, bayangkan itu. Sebelum antum memutuskan untuk terus berpacaran. Ya, silakan. Tapi Bi, kita ini pacarannya cuman syariah kok nggak pernah ketemu. Halah. Gitu kan. Cuma chat-chatan doang. Halah. Semua berawal dari begitu-begitu. Gitu. Akan dinaikkan eskalasinya oleh setan. Ya lama-lama bicaranya sayang gitu. Lama-lama aja ketemuan. Lama-lama pegangan. Lama-lama maaf ya, video sex call. Banyak itu kejadian santri-santri di luaran sana juga. Ya, banyak yang hanya terjebak juga, tapi banyak dengar cerita. Ya, hati-hati, Nabi cerita apa adanya, gitu. Jadi diperas dia. Ahwat bercadar itu berkamuflase, berkedok gitu. Ya, apa merayu kita, ya namanya Ikhwan kita juga goyang benteng keimanan kita.
Video callan, akhirnya digoda, dirayu, buka cadar, buka jilbab, dan buka semuanya. Dan kita nggak sadar direkam, diancam lah, disebar rekaman tersebut. Diperaslah dia duit juta-juta rupiah. Banyak terjadi di kalangan pondok, banyak. Di kalangan ustadz, banyak. Ya. Nggak ingat apa malaikat Zabaniyah. Nggak paham apa malaikat Zabaniyah. Nah, supaya antum paham nih juga, supaya kita sebagai orang tua paham nih, supaya bisa dicek, punya pacar nggak? Supaya orang tua tuh ikut ngedukung gitu, udah putusin gitu, silakan. Kalau kita tahu bahayanya gadget misalnya, kita kan juga kalau udah tahu bahayanya gadget, kita kan akan memutus gadget dari anak-anak kita, kan begitu kurang lebih. Lah, ini jauh lebih berbahaya dari sekedar gadget. Ya, udah ada ancamannya malaikat Zabaniyah begitu. Nah, perlu kita pahami seperti apa malaikat Zabaniyah. Ini agak panjang nggak apa-apa ya. Ini penting nih karena di MB pun Bapak Ibu, para orang tua santri ini terjadi. Ya, karena memang kita umur masa santri, umur puber. Ya, setiap tahun nih Abi harus ingatkan ini terus. Ada pacarnya yang di luar, ada ya pernah yang kita keluarkan ya pacaran sama yang di luar, dia masih zina sama yang di luar dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Santri juga di luaran. Nah, jadi Abi butuh bantuan nih para orang tua santri. Yuk cek. Tuh antum punya anak sekarang yang nggak di MB juga mungkin di sekolah luar, ya coba dicek. Kenapa? Nah, pagi hari ini Abi ingin memperkenalkan kepada antum semua siapa dia. Hei, hei, siapa dia? Si malaikat Zabaniyah ini, teman-teman. Ya, bisa share ya, share screen. Review. Biar kebayang nih ya, Abi kasih visualisasi. Ya, bayangkan orang-orang yang berjatuh ke kerak neraka itu bisa jadi kita, nauzubillah min zalik, bisa jadi kedua orang tua kita. Ya, gara-gara antum melalaikan, berpaling dari soal pacaran-pacaran ini, tuh. Zina ini ngeri Bapak Ibu. Ngeri-ngeri sedap. Banyak ngerinya, sedapnya cuman ya pas lagi melakukannya saja. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini biar sama-sama kenal. Ada namanya malaikat Malik. Ya. Jadi ini ada 8 poin. Ya, ini Indi, Ulfa yang nanti akan meresumekan. Ya, ada 8 ya tugas malaikat Malik. Malaikat yang menjaga pintu neraka. Ya, harus kenal nih. Kalau enggak, kita jadi nggak takut. Ya, kita harus kenal surga seperti apa supaya kita termotivasi masuk surga. Kita harus kenal neraka seperti apa supaya kita menghindari neraka, kan begitu. Nah, ini baru bicara penjaga nerakanya nih ya kan gitu biar paham. Malaikat Malik menjaga pintu neraka bersama malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat Malik ya nomor satu, poin nomor satu, malaikat Malik itu dia punya 19 pasukan. Ya, 19 orang, 19 malaikat pasukannya malaikat Malik itu adalah disebut dengan malaikat Zabaniyah. Paham ya? Nah, jadi ada 19 malaikat yang akan menyiksa ya orang tua kita di alam kubur. Halo sayang, ini peluk. Bentar ya, ada aman nih. Malah gitu. Hmm. Camping ya, kayak Nabi ya. Oke. Jurit malam seru, asik. Hmm? Hati ya, love you. Sampai mana tadi? Malaikat Zabaniyah. Ya, satu malaikat Malik itu kaptennya, panglimanya, punya 19 pasukan
ya, yang akan menyiksa orang tua kita. Zabaniyah itu akan naik ke alam kubur bawa batu kerikil dari mana neraka, diperintahkan oleh malaikat Malik untuk naik ke alam kubur untuk menyiksa orang tua kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya, akan membawa tombak tadi itu dengan 16 mata itu, dengan bara apinya kalau kita sudah berzina. Ya. Dua, ciri malaikat Malik. Ciri malaikat Zabaniyah. Dengarkan ya. Bisa sambil baca catatan Nabi. Menurut sejumlah riwayat, malaikat Malik itu memiliki kaki dan tangan yang bilangannya sama dengan jumlah ahli neraka. Nah, gitu. Oh, aman cuma 19. Siapa tahu lagi ke tetangga sebelah kita lagi aman. Kagak. Dia punya tangan, kaki, ada miliaran orang di neraka gitu, semua tercover. Tangan dan kaki yang malaikat Malik miliki mampu berdiri dan duduk serta merantai dan membelenggu setiap orang yang dikehendakinya. Selain itu sosoknya sangat menyeramkan. Hal tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang naik ke Sidratul Muntaha, ya lagi Isra Mi'raj dan bertemu malaikat Malik. Ia memiliki tubuh yang sangat besar, wajahnya menampakkan kemarahan yang amat menakutkan, dan di antara kedua matanya terdapat pusat saraf yang seandainya ia menatap bumi, pasti orang-orang yang ada di dalamnya mati tiada tersisa. Jadi kalau malaikat Malik nih natap bumi nih habis kita. Gitu. Terdapat pula gambaran malaikat Zabaniyah yang menemani malaikat Malik menjaga pintu neraka. Mereka memiliki panjang bahu sekitar perjalanan 1 tahun. Nah, kebayang nggak? Naik mobil gitu ya, naik motor setahun tuh dari Cinangneng entah berhentinya di mana. Nah itu bahunya tuh sepanjang itu. Ya. Naik motor dari Jakarta ke Mekah aja tuh 3 bulan gitu. Ini setahun gitu. Ya berarti 4 kali bolak-balik Jakarta Mekah naik motor. Itu bahunya malaikat Zabaniyah. Tangannya, kakinya bisa memegang, menyiksa semua yang ada di neraka. Malaikat penjaga pintu neraka juga membawa rantai-rantai neraka dengan berat tidak terkira dan panas yang luar biasa. Tuh, ya, gambarnya muncul kan ya. Apalagi yang ketiga, malaikat Malik tidak pernah tersenyum dan tertawa. Nggak pernah, guys. Ya, dibaca ya. Dalam buku Malaikat Malik Menjaga Neraka oleh Mansur Abdul Hakim Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang yang berilmu menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, para malaikat menemuiku ketika aku masuk ke langit dunia. Ini cerita ketika Rasulullah Isra Mi'raj gitu ya, Mi'raj ke atas ke Sidratul Muntaha. Tidaklah malaikat menemuiku melainkan dia senyum dan gembira. Semua malaikat ya kedatangan Muhammad Rasulullah SAW senyum gembira, wah happy. Dia berkata baik dan menyuruh datang hingga ada salah satu malaikat menemuiku. Lalu dia mengatakan seperti apa yang mereka katakan dan menyuruh datang seperti apa yang disuruh. Namun aku tidak melihat kegembiraan seperti yang aku lihat pada malaikat yang lain. Tetap datang kepada Rasulullah karena ya taat pada Allah disuruh sungkem lah, anggaplah begitu. Lalu aku Rasulullah bertanya pada Jibril, wahai Jibril, siapakah malaikat ini yang berkata kepadaku seperti perkataan para malaikat, namun dia tidak ketawa kepadaku, nggak cengengesan gitu ya. Dan aku tidak melihat kegembiraan darinya seperti yang aku lihat pada malaikat yang lain. Lalu Jibril menjawab, seandainya dia ketawa kepada seseorang sebelummu, atau dia ketawa kepada seseorang setelahmu, pasti dia juga akan ketawa kepadamu. Namun dia tidak pernah ketawa. Dia adalah malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Kita nih ngelihat orang tua kita marah, wajahnya serem. Ngelihat wajah ayah Beben gitu. Ngelihat wajah Bang Cein misalnya gitu. Lagi betakku, mau marahin kalian gitu misalnya. Udah ngeri gitu. Nah, ini bayangkan lantung wajah malaikat Malik, malaikat Zabaniyah. Itu yang akan mendatangi kita, mendatangi kedua orang tua kita.
Monggo silahkan pacaran, silahkan kirim malaikat Zabaniyah ke orang tua kita. Ya. Empat, ya. Malaikat Malik bertugas menyiksa para ahli neraka. Itu yang keempat. Ya, malaikat Malik, malaikat Zabaniyah itu punya job desk yang sama, ya, menyiksa. Ya. Bahkan para penduduk neraka itu, kalau Abi baca di surah Az-Zukhruf ayat 77, mereka minta, "Ya Allah udah matikan saja, ya Allah. Matikan saya saja, ya Allah." Enggak, dibangunin lagi, siksa lagi. Mati, bangun, siksa lagi. Mati, dibangun, siksa lagi. Kulitnya hancur, dibikin lagi kulitnya. Set, disiksa lagi. Begitu. Di surah Az-Zukhruf. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kayak akan kita kirim ke orang tua kita. Gara-gara hanya kita mau pacaran saja. Sok, monggo. Monggo, chatting-chatting mesra, silahkan. Pegang-pegangan, silahkan, monggo. Zina sekalian, silahkan. Kalau emang nggak sayang sama orang tua kita. Ya. Lima. No, gambar ngeri kan. Antum bayangkan lah ini. Ya, biar tervisualisasi. Memang diciptakan tanpa rasa kasihan, teman-teman. Ya, malaikat Malik bersama malaikat Zabaniyah itu. Jadi yang kelima adalah memang mereka tuh diciptakan nggak punya rasa iba, nggak punya rasa kasihan gitu. Ya, bener-bener gas. Emang perintahnya kan satu, siksa kan begitu. Kalau kata malaikat kan tugasnya cuma satu. Ya, sebenarnya job desk-nya tergantung malaikatnya ya job desk-nya itu aja. Dan cuma sujud-sujud aja gitu. Ya, gitulah kurang lebih. Nah ini malaikat Malik job desk-nya adalah menyiksa dan dia nggak punya rasa kasihan. Malaikat Malik beserta malaikat Zabaniyah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya rasa kasih sayang sedikit pun. Mereka berada di dalam lautan api selama 40 tahun. Namun nggak sama sekali nggak membahayakan mereka. Ya. Ya sebab cahaya yang dimiliki oleh malaikat lebih dahsyat dari apapun termasuk lautan api. Ya, merekanya sendiri punya shield gitu ya, punya sebuah cahaya yang melindungi dia ya malaikat. Dia punya punya baju khususnya ketika di neraka. Ya mau kita ini ya cobain aja di kompor dulu lah, api kompor. Nah, silakan dicoba. 6. Ya, malaikat Malik itu pernah memberikan api neraka kepada malaikat Jibril. Ya, poin nomor 6 ya. Kisah tentang malaikat Malik pernah ngasih api kepada malaikat Jibril. Kisahnya itu adalah ketika kan suatu hari kan ini Nabi Adam nih turun ke bumi. Wah, cari makanan lah. Udah ngumpulin makanan tuh. Ya, mungkin binatang apalah ya mungkin dinosaurus diburu sama itu pohon gitulah ceritanya. Nah, pengen masak kan, nggak ada api kan gitu. Akhirnya Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan api untuk memasak. Mendengar doa Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk meminta api kepada malaikat Malik. Yang punya api kan malaikat Malik. Allah dengar nih doa Nabi Adam alaihissalam. Ya Malik, kontak. Ya Jibril, kontak malaikat Malik, begitu kan? Minta apinya. Ngobrol lah Malik dan Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api? Tanya malaikat Malik. Baik, aku minta api neraka seukuran buah kurma. Ya, seukuran buah kurma tuh ya segini lah ini tutup pintu parfum apa botol parfum. Kurma segini lah katakan. Jawab malaikat Jibril begitu. Apa kata malaikat Malik? Jika memberikan api neraka seukuran buah kurma, nih seukuran buah kurma nih, maka 7 lapis langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh sebab oleh panasnya. Nauzubillah. Jadi kalau apinya nih cuma secuprit begini nih, itu bukan hanya bumi, tan, apa galaksi, miliaran galaksi, 7 lapis langit hancur meleleh. Apa kata Jibril? Oh, kalau begitu berikan kepadaku separuh apa setengah buah kurma saja. Jika aku berikan, kata malaikat Malik, sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun. Dan air di bumi akan mengering.
Sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Kita hidup di Bekasi aja udah rasanya ya Allah begitu kan. Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait jumlah yang pas. Ya, api yang pas yang bisa dibawa ke bumi. Allah pun berfirman, ambillah api dari neraka sebesar zarah. Malaikat-malaikat kemudian mengambil api neraka seukuran biji zarah yang ukurannya lebih kecil dari atom. Selanjutnya api tersebut diserahkan kepada malaikat Jibril. Atom. Ini itu pakai mikroskop tuh dilihatnya begitu. Itu mikroskop khusus juga gitu. Nah, ini dan ini lebih kecil dari atom. Tuh dibawa tuh, dikasih itu, dikantongin lah sama malaikat Jibril, dibawa ke Nabi Adam. Jadilah api. Nah, kebayang nggak api neraka seperti apa? Kebayang nggak itulah siksaan yang akan kita berikan kepada kedua orang tua kita. Wahai para orang tua, pengen disiksa oleh Zabaniyah? Nggak pengen. Cek anak-anaknya. Nasihati anak-anaknya. Ngobrol sama anak-anak. Ya. Poin 7. Ya, ini gambaran lagi tentang api nerakanya nih. Ya. Api neraka yang dijaga oleh malaikat Malik sangatlah super duper panas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api dunia ini benar-benar cukup panas. Apa kata Rasulullah? Tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia. Yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. 70 kali lebih panas, teman-teman. Ini hadis Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah lagi? Hadis riwayat Muslim juga. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang memiliki dua sandal dan dua tali sandal dari api neraka. Di mana otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih. Orang tersebut merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya. Kayaknya udah paling paling menderita nih gue. Padahal itu yang paling ringan. Padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Terakhir, poin 8. Ya. Malaikat Malik, Zabaniyah termasuk sangat menyeramkan. Hingga api neraka aja yang sangat panas pun itu ketakutan sama malaikat Malik dan Zabaniyah. Jadi apinya pun takut gitu, takluk gitu. Ya. Menurut kisah dari Mansur Abi Ammar, malaikat Malik memiliki wujudnya yang sangat menyeramkan. Hingga saat ia melihat ke arah neraka, tadi kalau melihat ke arah bumi kan, bumi seisinya alam semesta, langit, 7 lapis langit habis. Nah, kalau malaikat Malik lihat ke neraka, maka sebagian api memakan api yang lain karena merasa takut dengan malaikat Malik. Gitu. Panik tuh, api aja panik melihat. Akhirnya saling saling bakar membakar sesama api. Ya. Nah, itu tugas malaikat Malik, ya, penjaga pintu neraka, sipirnya, gitu. Ya. Jadi ini peringatan keras. Ya, antum bisa kok, nggak ketahuan. Ya, pornografi, nonton bokep, hapuslah historinya. Itu bisa. Habis ini ntar antum googling gimana cara hapus histori. Itu semua bisa diakal-akalin. Abi bisa lolos gitu ya. Maksudnya kalian bisa lolos dari pantauan kita sebagai para pengasuh, para orang tua di pondok gitu. Tapi apakah kita akan lolos dari pantauan CCTV-nya Allah? Kemarin kita bahas CCTV kan. Rasa-rasanya tak akan kita lolos teman-teman. Tapi sampai turun ke bawah gini ya. Merosot saking seremnya. So teman-teman, para orang tua, ya yuk peduli sama anak-anak kita. Ya, Abi sudah ingatkan sekarang. Ini juga pengingat buat Abi. Ini Abi ke anak-anak Abi juga terus. Karena kan ya namanya anak-anak gitu kan. Tergoda terus gitu. Ya.
Dan buat antum-antum anak-anak abi, anak-anak ideologis abi, anak-anak santri semua yang di Lampung, yang di Bogor, dimanapun antum berada hari ini, cintailah orang tua antum. Balaslah kebaikan mereka, walaupun nggak bisa kita balas mereka. Minimal jangan kirim mereka malaikat Zabaniyah, jangan kirim mereka batu kerikil dari neraka, jangan. Sayangi mereka. Ya, memang dunia itu mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Memang permainan dibuat indah, dibuat nikmat. Ya memang setan itu jago banget. Zina itu enak gitu. Korupsi itu enak gitu. Makan makanan haram enak gitu. Berdua-duaan berkholwat sama wanita ya enak. Ya, ya enak apa sih ya? Maaf ya vulgar ya. Ya nikmatnya minuman, ini kalau Agim bilang nih, nikmatnya minuman haram, makan haram kan cuma segini doang nih gitu. Cuman sampai segini nih gitu. Nikmatnya cuma segini doang gitu, kalaupun enak. Setelah masuk ke sini, terus lu mau azabnya gitu. Maaf, zina enaknya yang segini doang gitu. Ya, tapi efeknya, kebayang nggak maksud gue? Ya, tunda kenyamanan. Kalau bahasa motivasional bisnisnya, motivasi pengembangan, tunda kenyamanan. Ya, untuk sebuah kenyamanan yang lebih luar biasa di masa yang akan datang. Sama prinsipnya. Ya. So, sekarang kalau yang punya pacar, dah putusin. Ya, dulu juga Abi zaman belum kenal Islam, terus kenal dapat hidayah, Abi juga punya pacar. Abi kasih tahu aja. Pas ketahu Abi, oh nggak boleh pacaran ternyata di Islam, gitu ya. Abi datangin pacar Abi dulu, iya kan? Abi bilang, gue sayang sama lu, gue cinta sama lu, tapi ada orang yang lebih gue sayangi, lebih gue cintai. Wah, kaget kan? Disangka gue selingkuh. Siapa dia? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah nggak mengajarkan ternyata untuk kita berpacaran. Sampai di sini aja ya. Dulu Abi mutusin pacar Abi begitu. Ya Abi ceritakan aja. Abi kan juga dulu pernah nggak ngerti gitu. Ya, tapi Abi lebih cinta dengan Rasulullah ketimbang, lah nih pacar gue belum tentu jadi kawin juga sama gue, gitu kan? Dan bener kan Abi nikahnya sama Umi Rini kan proses taruh dan seterusnya nggak sama pacar-pacar itu gitu. Nah, antum lebih sayang orang tua, lebih sayang Rasulullah, lebih sayang Allah, apa lebih sayang pacar antum? Nah, jangan jangan goblok lah begitu. Ya, ini bicara surga neraka, nih bicara siksa kubur orang tua kita, gitu teman-teman. Nggak ada gunanya kita mim kajian, ngaji setiap hari, ngafal ziyadah murojaah, ngebokep masih, pacaran masih, kema ngapain lu cuma numpang hidup di MB, susah. Wah nggak asik nih, nggak boleh pacaran, keluar aja, monggo. Saya mah senang kalau ada yang keluar, berkurang beban hidup kita nih, berkurang ngasih makan nih, gitu ya. Tapi kalau mau, ayo, mau ikut, mau percaya dengan visi narasi yang sedang kita bangun bersama, membangun impian bersama, ikuti aturannya. Bukan aturan MB, aturan Allah. Ya. Abi paham antum hari ini mas di umur Uber, baik ikhwan maupun akhwat. Akhwat pun sama sebenarnya. Ya, bukan mentang-mentang ya kayaknya ikhwan gitu ya yang belangsakan, enggak, yang akhwat juga sama. Karena secara psikologis, secara biologis, secara hormonal, Abi pun paham kan gua dokter. Gue juga pernah jadi umur kalian kan. Kita semua nih binder dan dead gitu. Ya kok ada suka gitu dan serius sukanya sampaikan. Siapkan nikah, kita proses. Kalau emang mau ini jodoh kita kalibrasi sekufu atau tidak. Tetap Abi punya penilaian kan, Umi kita kita kalibrasi dan seterusnya, kesiapan orang tua dan seterusnya kita nikahkan. Ya kayak Gus Zahi gitu kan, Zafron, Vivi, alhamdulillah. Tahun ini ada dua pasang lagi yang kita nikahkan ya. Banyak yang kita nikahkan gitu. Seneng Abi ngeliat santri-santriwati menikah gitu. Ya, dalam waktu dekat dua pasang lagi nih. Ya. Dalam waktu dekat bertambah terus gitu. Ya Masya Allah. Ya daripada zina, enak kita kan pacarannya setelah menikah. Oh asik benar itu.
Sampai sekarang Abi kan pacaran terus kan sama Umi kan, motoran berdua kemana gitu kan. Ya, honeymoon terus. Enak, udah halal. Nah, kalau belum halal ini resikonya ya orang tua kita kena sikat malaikat Zabaniyah. Jadi, ya kalau lu emang punya kecenderungan, punya masalah hati, punya punya ya mohon maaf ya, akhirnya lah sampai ke perilaku masturbasi, baik ikhwan ataupun akhwat gitu. Sama. Abi kan terapis, Abi pengalaman mengalami menangani ini semua gitu. Ya, udah hentikan atau butuh bantuan yang ngobrol kemana Abi bilang sama sama ini kan ya curhat sama orang yang punya solusi, yang sudah pengalaman, yang punya otoritas gitu. Ya kalau di Bogor berarti kan sama kalau yang Ikhwan sama Ayah Beben atau Abi, ada Umi gitu ya. Kalau Abi Ayah Beben lagi nggak ada ya ada Bang Cein di situ, ada Teh Putri ya buat yang Ahwat, ada Bang Deka, ada Cing Ferry ya. Ngobrol lah sama mereka, minta bantuan. Kalau emang mereka belum bisa menanganinya, kan nanti akan deeskalasi kepada Abi dan seterusnya dan seterusnya. Ya nggak apa-apa, kita ini kan brotherhood, kita ini family Abi dan ini gitu. Antum dititipkan oleh orang tua antum itu kan memang untuk kepada kami, kepada Abi gitu, untuk menjadikan antum orang-orang yang amazing luar biasa. Terus gimana mau jadi orang hebat kalau di pondok yang terkondisikan saja masih begini perilakunya gitu. Apalagi di luaran sana. Wow, liar kalian. Ya. Jadi kalau memang ada rasa, ada atau Ayu tahu nih ada masalah gitu ya, ada banyak di pondok juga yang mohon maaf ya dia punya rasa suka dengan sesama jenis itu banyak masalah di pondok-pondok juga gitu. Ya udah, sampaikan. Kita coba terapi, coba selesaikan bersama. Kalau kita ingin membangun dunia kita bareng-bareng, ingin membangun surga kita bareng-bareng, setuju nggak? Ya, ketimbang ntar ketahuan ngebokep lagi pacar lagi kan yang lebih keluarin ya nggak apa-apa juga kalau emang itu pilihan antum ingin ini kan ya ya kita kan Abi kan nggak punya hutang sama kalian orang tua kalian kan makanya kita bikin gratis kan jadi para orang tua nih mohon mohon maaf nih ya. Ya kemarin ada yang mau diwisuda juga tinggal 3 hari kita keluarkan kita pulangkan kita nggak pusing-pusing kalau yang melanggar putusan syuro keluar keluar ya ya orang tuanya minta-minta untuk tetap bertahan ya nggak bisa. Ya, saya nggak merasa berhutang sama Bapak Ibu sekalian soalnya ya, gratis di sini kan begitu. Emang kita pengen mencetak kualitas, ya, yang toksik toksik, yang nggak bener, yang nggak mau taat aturan, keluarin aja. Gitu. Kalau kalian mau keluar sendiri, bayar denda kan begitu akadnya. Atau jangan-jangan kalian memang sengaja ya pacaran lah, zina lah supaya dikeluarin supaya nggak bayar denda. Menurut gue mending lu bayar denda si orang tua lu gitu ya. Ketimbang orang tua lu disikat malaikat Zabaniyah. Ya jangan bego-bego banget lah jadi orang. Begitu teman-teman, abang kakak, anak-anak Abi yang Abi sayangi, yang Abi cintai. Abi marah ya? Enggak. Abi cuma mengingatkan diri Abi sejatinya. Kita nih yang orang tua yang udah tua-tua juga masih bisa kok tergoda selingkuh pacaran. Nah, ini sama nih aturan. Kan Abi juga punya orang tua, betul nggak? Abi punya Aki Niken gitu. Ini juga buat kita semua. Emang yang pacaran cuma anak muda doang. Banyak kan kita berita-berita ya selingkuh lah, apalah, apalah begitu. Itu kan pacaran juga, zina juga. Sama. Kita juga punya orang tua. Jadi pengingat buat saya, pengingat buat kita semua, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, nah sekarang antum sudah paham siapa malaikat Zabaniyah. Antum sudah paham malaikat Malik, sudah paham nih karakter, sifat dan seterusnya. Ya kalau masih mau melakukan, monggo, silahkan. Monggo, silahkan. Tugas Abi hanya mengingatkan kan itu. Abi nggak bisa membuat antum berubah, nggak bisa. Ya, nah ini nggak tahu nih, pada ikut ada yang nggak ikut mungkin di asrama atau ada yang lagi izin berobat atau apa, sampaikan nanti ya. Tolong Beki dicek siapa yang tidak hadir hari ini, sampaikan materi Abi hari ini. Ya, ada resumenya nanti. Ya, nah, mangga ya dipikir matang-matang, dipikir masak-masak. Kalau masih mau lanjut,
Silahkan, ini konsekuensinya. Kalau enggak, udah putusin aja. Paling baper-baper, ya, sakit hati, ya, daripada orang tua lo yang sakit, ya, baper-baper dikit nggak apa-apa. Aman. Justru antum menyelamatkan dia juga kan. Ketika Abi mutusin pacar Abi dulu gitu kan, kan Abi menyelamatkan orang tua dia juga kan begitu. Paham nggak? Banyak yang antum selamatkan sebenarnya. Jangan egois hanya karena nikmat tadi sepanjang ini gitu ya, enak gitu. Ya, ciuman cuma lebih pendek lagi begitu. Tapi terus konsekuensinya panjang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Bukan hanya para anak-anak yang Abi cintai, kita juga para orang tua nih. Ini pengingat buat kita. Pengingat buat biar kita nggak pacaran, biar nggak selingkuh, karena kita juga punya orang tua. Buat anak-anak putuskan saja, ya buat orang tua juga putuskan saja. Plus buat orang tua punya PR tambahan. Perhatikan pergaulan anak kita. Punya pacar nggak? Cek. Ngobrol dari hati ke hati. Ya, ngobrol dari hati ke hati. Tunjukkan video ini juga boleh. Nanti ya disebar video ini. Abi juga ngerekam nih audionya. Ya, ini bisa nanti di apa namanya disebar gitu. Ya, mudah-mudahan ada gerakan kan Indonesia tanpa pacaran. Nah, itu bagus tuh, Masya Allah. Ya, karena nggak turun keberkahan kalau memang masih banyak kemaksiatan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari Abi. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.